Ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah praktek mengajar otentik atau PLP mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dan judul materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nama: Dinda Darmayanti, kelas A20, nomor induk mahasiswa 2281 130955, alamat Kuningan, Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Saprul SAG FPD selaku dosen mata kuliah praktek mengajar otentik atau PLP yang sudah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Tujuan saya di sini yaitu membuat video mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan judul materi Gaya Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS mata kuliah praktek mengajar otentik. Kegiatan awal yaitu salam dan berdoa. Alhamdulillah, luar biasa, Allah baik. Apa semuanya? Masih semangat? Pasti ya tentunya walaupun udah siang hari cuacanya juga kalian harus tetap semangat belajar karena belajar itu ya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain juga. Misalkan sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk manusia lain. Maka dari situ mulai sejak sekarang anak-anak kelas 9 ya sudah mau SMA ya tinggal beberapa bulan nanti hanya harus semangat belajarnya yang sungguh-sungguh ya. Belajar, marilah kita berdoa dimulai. Absensi siswa. Sesudah salam dan berdoa, saya melakukan absensi kepada siswa dan siswi, yaitu dengan absensi digital yang sudah disediakan oleh Sekolah MTS Madinatul Huda. Menjelaskan materi. Baik anak-anak, silahkan perhatikan ke depan. Lihat ke papan tulis. Apa yang akan Ibu sampaikan mengenai materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Menjelaskan materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual dalam konteks kepemimpinan modern. Banyak umat Islam mencontoh gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz karena Umar bin Abdul Aziz ini adalah sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual. Maka dari itu, anak-anak perhatikan Ibu ya. Nah, Ibu akan menjelaskan gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang adil dan bijaksana. Umar bin Abdul Aziz menunjukkan gaya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual. Ia
memprioritaskan kepentingan rakyat dan negara, serta mengembangkan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, karakteristik kepemimpinan yang kuat. Ia memiliki karakteristik kepemimpinan yang kuat seperti tanggung jawab, integritas, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. 3. Penerapan nilai-nilai Islam. Umar bin Abdul Aziz menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya seperti keadilan, kesederhanaan, dan kasih sayang. Nah, itulah beberapa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Semoga siswa dan siswi dapat memahami gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Contoh dari sini adalah ketua kelas di sini. Tujuannya untuk memimpin kelas yang lebih efektif dalam belajar dan lebih tenang. Nah, lihat di papan tulis ya, kalian juga bisa memahami ya untuk materi ini. Oke, ada beberapa yang ibu sampaikan. Jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana seperti Umar bin Abdul Aziz, yaitu dengan bersikap adil kepada teman sekelas dan bijaksana terhadap memberi sebuah keputusan, serta mencontohkan nilai-nilai spiritual ya. Tentukan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu Guru sampaikan mengenai nilai-nilai spiritual tentang keagamaan, itu yang akan menjadi contoh kalian. Dengan demikian, gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam mengembangkan kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual, yang dimana kita juga tujuannya yaitu menjadi pemimpin yang adil dan lebih mendekatkan kita kepada ridhonya Allah dalam menjadi seorang pemimpin. Karena menjadi seorang pemimpin itu tanggung jawabnya sangat berat gitu. Jadi ibu berpesan kepada kalian semua, jadilah pemimpin yang adil. Kegiatan akhir, salam dan berdoa. Modul ajar. Modul ajar adalah untuk menyediakan panduan yang jelas bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran, dan memfasilitasi pembelajaran yang efektif dan menyenangkan bagi siswa.
Alur mengajar di kelas. 1. Kegiatan awal, yaitu salam dan berdoa. Yang kedua, absensi siswa. Di sini menggunakan absensi digital. Yang ketiga, menjelaskan materi mengenai gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, kegiatan terakhir, salam dan berdoa. Kesimpulan dari materi gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz adalah 1. Gaya kepemimpinan yang adil, bijaksana, dan berbasis pada nilai-nilai spiritual. 2. Memprioritaskan kepentingan rakyat dan negara. 3. Mengembangkan sistem pemerintah yang transparan dan akuntabel. 4. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, Umar bin Abdul Aziz dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya dalam mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan berintegritas. Terima kasih bagi yang sudah menyimak materi ini dan sudah berpartisipasi menyimak materi ini.